Bolehkah seorang mendatangi kuburan kemudian mendoakan kebaikan kepada si mayit? Kalau dia ingin mendoakan kebaikan untuk si mayit, tidak mesti dia datang ke kuburan. Dia doakan di mana saja. Justru mengkhususkan datang ke kuburan untuk mendoakan, ini bisa masuk di dalam bidah. Yang ada itu seorang ke kuburan adalah untuk mengingat akhirat. Yang pertama ini adalah dalil bahwasanya dalam Islam itu ada syariat mendatangi kuburan untuk mendoakan mayit. Wa dalilu masyru'iyatihi, dalil disyariatkannya mendoakan mayit indal kuburi, di kuburannya, ma rawahu muslimun, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Jadi hadisnya sahih Muslim. Fi sahihihi, dalam sahihnya, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Jibrilah, ini potongan hadis panjang ya, tapi ini bagian intinya saja, bahwasanya malaikat Jibril qala, berkata, lin nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ya'muruka, memerintahkanmu, anta'tiya, agar engkau datang, ila ahlil baqi'i, kepada kuburan Baqi ya. Jadi ahlil Baqi itu maksudnya mayat yang dikuburkan di Baqi. Fatastaghfiru lahum, kemudian kamu memintakan ampun untuk mereka. Qalat, kemudian Aisyah berkata, qultu, saya bertanya, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah, bagaimana aku harus ucapkan untuk mereka wahai Rasulullah? Artinya Sayyidah Aisyah bertanya, apa yang harus diucapkan ketika ada di kuburan? Qala, kemudian Nabi mengajarkan atau Nabi menyabdakan, kuli, ucapkan wahai Aisyah, assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin, keselamatan kepadamu wahai penduduk diyar ya, maksudnya itu ahli kubur gitu ya, yaitu yang terdiri dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna, dan semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului kita ya, orang-orang yang terdahulu dari kita, wal mustakhirina, dan orang-orang yang setelah kita. Wa inna, dan sesungguhnya kami, insyaallahu, jika Allah berkehendak, bikum, dengan kalian, lahikun, yaitu pasti akan berjumpa. Artinya sesungguhnya kami nanti juga akan menyusul kalian, yaitu berpindah dari alam dunia ini menuju alam barzakh. Nah, ini dalil pertama bahwasanya memang ada dalam Islam itu syariat datang ke kuburan mendoakan. Bahkan Nabi mengajarkan bagaimana cara doanya, yaitu memanggil salam dan juga mendoakan ampunan kepada mereka yang sudah dikubur di kuburan yang dikunjungi. Selanjutnya ini adalah dalil kedua, juga diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan juga termaktub dalam kitab Sahih Muslim. Artinya ini hadis Sahih Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril laili ilal baqi'i fayaqulu assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjaluna wa inna insyaallahu bikum lahikuna Allahumma ufir li ahli baqi'il gharqadi. Jadi ini adalah hadis dari riwayat Sayyidah Aisyah. Ketika pada malam jatahnya Sayyidah Aisyah ya, kullama kana lailatuha min Rasulillah ya. Jadi pada malam jatahnya Sayyidah Aisyah itu pada suatu malam ya, yakhruju min akhiril laili ilal baqi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu di ujung malam itu ternyata berangkat pergi ke pemakaman Baqi. Fayaqulu, setelah tiba di sana maka Rasulullah SAW bersabda atau mengucapkan assalamu alaikum dara qaumin mu'minin, keselamatan bagi kalian wahai penduduk tempatnya orang-orang mukmin. Artinya kuburan itu dianggap sebagai sebuah darun ya, sebuah tempat tinggal lah, wahai orang-orang mukmin, karena di situ orang-orang mukmin semua. Wa atakum ma tu'adun, dan akan datang kepada kalian apa yang dijanjikan, yaitu balasan-balasan terhadap kebaikan kalian. Dijanjikan itu ghadan muajjalun, yaitu esok, artinya ditunda. Maksudnya ditunda itu adalah kenikmatan-kenikmatan surga, dimana ketika dia masih dikubur
belum masuk surga, maka belum mendapatkan kenikmatan itu. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan kami atas kehendak Allah akan menyusul kalian semua. Kemudian ini yang paling penting, Allahumma ufir li ahli baqiin. Ya, jadi itu yang diucapkan Nabi. Ya Allah, ampunilah atau berilah ampunan kepada ahli baqi al-gharqad. Ya, itu namanya ya. Kepada para jenazah atau para mayat yang ada di pemakaman Baqi ini. Dari dua hadis ini saja, padahal masih ada hadis yang lain, itu sudah ada indikasi bahwasannya memang disyariatkan, ya, berstatus hukum sunnah, kalau mendatangi kuburan itu memanggil salam, kemudian mendoakan ampunan kepada orang-orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Ini kenapa bisa mau disebut masuk bid'ah? Ya. Jadi kan jelas ya, amalia kita itu datang ke kuburan, mengucapkan assalamualaikum ahlal kubur atau ahlad diyar, kemudian kita duduk di situ membaca istighfar, ya. Ataupun kalau membaca yang lain itu lain kajiannya. Yang jelas semua ini ada sandarannya. Sandaran pertama berupa hadis qauliyah, yaitu bahwasanya malaikat Jibril mengabari Rasulullah SAW diperintahkan untuk mendatangi kuburan dan mendoakan orang-orang yang ada di sana. Itu namanya hadis qauliyah dari ucapan Nabi, ya. Kemudian yang kedua adalah hadis fi'liyah, ya, yang disampaikan atau diceritakan oleh Sayyidah Aisyah bahwa pada satu malam, ketika malam itu adalah jatah Nabi bersama Sayyidah Aisyah, ternyata Nabi di penghujung malamnya malah berangkat ke kuburan Baqi dan mengucapkan salam lalu membacakan istighfar atau berdoa untuk mereka. Jadi jelas ya, dari ucapan Nabi jelas, bahkan dari perbuatan Nabi juga jelas. Ini kenapa masih dianggap bisa masuk kepada bid'ah. Saya berhusnudzon bahwa orang tadi itu yang mengucapkan kalau menghususkan ke kuburan untuk berdoa bisa masuk kepada bid'ah, mungkin dia terjebak kepada hadis Nabi SAW, zuru al-kubur fa innaha tudzakirukumul akhiratah. Ya, berkunjunglah atau berziarahlah kalian kepada kuburan karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada kematian atau kepada akhirat lah. Jangan-jangan di pikiran orang ini, ya, dari hadis itu disimpulkan bahwa niat orang untuk ke kuburan harus untuk mengingat akhirat. Padahal di situ tidak ada pengkhususan. Artinya Nabi tidak menjelaskan bahwasanya kalau orang mau ke kuburan hanya harus niat untuk mengingat kematian. Lagi pula namanya mengingat ya bukan berniat. Orang ke kuburan ya otomatis ingat kematian selama dia waras, ya. Jadi jangan mengkhususkan hadis Nabi bahwa kalau mau ke kuburan ya hanya untuk mengingat kematian, tidak boleh untuk yang lain, ya. Padahal Nabi sendiri sudah menjelaskan bahwasanya ya ke kuburan itu mendoakan orang-orang kuburan, memintakan ampunan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.